Bab 1983 menuju Dewan Tetua. Bandara Internasional Kota Yan. Sebuah pesawat dari medan perang perlahan mendarat di bandara. Tak lama kemudian, dua sosok muda, satu demi satu, turun dari pesawat. "Akhirnya kita pulang," ujar Jerry lega. Kali ini mereka pergi ke Gunung Iblis di medan perang luar wilayah. Dia mengira mereka akan segera kembali, tapi tak terduga memakan waktu beberapa bulan. Viola dan Irene tetap tinggal di Sekte Bela Diri. Sekarang, di wilayah utara Gunung Iblis, dengan para jenius bela diri seperti Eleni dari alam bawah. Sementara, Sekte Bela Diri relatif aman. Jerry, Charles, dan lainnya memiliki urusan lain yang harus diurus, jadi membawa Viola dan lainnya akan menjadi beban. "Tiba-tiba, bagaimana dengan kondisi tubuhmu sekarang?" tanya Jerry. Charles menggelengkan kepalanya. Sebelumnya di Sekte Bela Diri, Dewa Perang hampir menggunakan setengah kesadarannya untuk menekan kekuatan nadi naga di dalam tubuhku. Tidak akan ada masalah dalam jangka pendek. Tidak hanya itu, setelah Dewa Perang menekan nadi naga, kekuatan nadi naga yang dilepaskan setiap hari hanya cukup untuk mendukung kebutuhan kultivasiku. Saat kesadaran Dewa Perang terus mengkonsumsi, pelepasan kekuatan nadi naga akan menjadi lebih kuat. Tapi tidak apa-apa, pada saat itu, level kultivasiku pasti akan bisa mengikuti pelepasan kekuatan nadi naga. Mendengarkan perkataan Charles, ekspresi Jerry menjadi agak serius. Dia percaya dengan bakat bela diri Charles, kecepatan kultivasinya akan sangat cepat. Memiliki seluruh nadi naga di dalam tubuhnya berarti dia membawa bank sumber daya kultivasi yang besar dengan dirinya. Namun, nadi naga adalah sesuatu yang bahkan tokoh teratas dunia bela diri kuno dambakan. Benarkah bisa ditekan oleh kesadaran Dewa Perang saja? Tapi yang bisa dipastikan adalah bahwa dalam jangka pendek, nadi naga tidak membahayakan Charles. Sebaliknya, itu akan membantunya berkultivasi dengan cepat. Tiba-tiba, fakta kamu memiliki nadi naga tidak boleh diketahui oleh orang lain. Begitu berita ini bocor, mungkin akan menarik perhatian tokoh teratas di dunia bela diri kuno, ujar Jerry. "Kak Jerry, jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun," angguk Charles. "Bagus." Saat mereka berbicara, kedua sudah sampai di luar bandara. "Komisaris." Saat mereka baru keluar dari bandara, seorang sosok parubaya datang dengan bersemangat. "CEO Robin, terima kasih atas kerjamu." Jerry melihat Robin dan berterima kasih padanya. Meskipun dia adalah komisaris grup Yanchen, Robin selalu mengurus urusan grup, dan dia melakukannya dengan sangat baik. Sekarang, grup Yanchen sudah berada di antara 100 perusahaan teratas di dunia. Hanya dengan ucapan, "terima kasih," membuat mata Robin menjadi lembab. Menerima pengakuan dari Jerry sudah sangat memuaskan baginya. "Komisaris, aku mengirim orang untuk membersihkan puncak awan setiap hari. Kamu bisa tinggal di sana begitu kembali. Apakah aku harus mengantarmu kembali ke puncak awan sekarang?" tanya Robin. "Antar aku ke markas besar Dewan Tetua Kyushu dulu," jawab Jerry menggelengkan kepala. Robin terkejut mendengar itu. Markas besar Dewan Tetua Kyushu adalah pusat kekuasaan di seluruh Kyushu, dengan 3 tetua mengawasi urusan Kyushu. Jerry ingin pergi ke markas besar Dewan Tetua. Namun, Robin hanya sedikit terkejut dan tidak bertanya banyak. Dia secara pribadi mengemudi, membawa Jerry dan Charles ke arah markas besar Dewan Tetua. "Apakah ada masalah di grup Yanchen yang tidak bisa kamu selesaikan?" tanya Jerry tiba-tiba. "Grup Yanchen sudah berada di antara 100 perusahaan teratas di dunia. Aku bisa menangani masalah apapun." "Komisaris tenang saja," jawab Robin. "Akhir-akhir ini, aku berencana mengakuisisi beberapa perusahaan. Jika berhasil, peringkat grup Yanchen di antara 100 perusahaan teratas akan naik lagi."
Aku berencana membuat grup Yanchen menjadi 10 besar di dunia dalam waktu 3 tahun. Jerry agak terkejut. Dia tidak menyangka Robin berencana membuat grup Yanchen menjadi 10 besar di dunia dalam waktu 3 tahun. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di depan pintu masuk markas besar Dewan Tetua. "Komisaris, aku akan menunggu di sini. Aku siap melayanimu kapan saja," ujar Robin membuka pintu mobil untuk Jerry. "Tinggalkan mobil di sini dan pulanglah lebih dulu. Ketika aku selesai dengan urusanku, aku akan mengajakmu makan malam," ujar Jerry menggelengkan kepala. "Iya," jawab Robin. Setelah Robin pergi, Jerry membawa Charles menuju ke markas besar Dewan Tetua. Ketika mereka baru sampai di pintu masuk, mereka dihentikan oleh 2 penjaga. "Mohon maaf, siapa yang kamu cari?" salah satu penjaga bertanya pada Jerry. Jerry tidak banyak bicara dan langsung mengeluarkan sebuah token seukuran telapak tangan. Ketika penjaga melihat kata "perbatasan utara" di token itu, ekspresinya berubah drastis. Oa segera mengembalikan token itu kepada Jerry dengan kedua tangan dan mengucapkan dengan hormat, "Tuan Jerry, silakan." Meskipun Jerry sudah pergi dari perbatasan utara cukup lama, posisi Dewa Perang Perbatasan Utara selalu kosong, dan token ini selalu bersamanya. Dengan token di tangan, Jerry dan Charles dengan cepat tiba di gedung markas besar Dewan Tetua. Pada saat yang sama, di lantai teratas gedung markas besar Dewan Tetua, 3 tetua berambut putih duduk bersama, masing-masing dengan ekspresi serius di wajah mereka. Para bajingan aliansi pelindung ini semakin berani. "Jelas-jelas, kami sudah setuju untuk bersama-sama mengeluarkan aturan baru hari ini, tetapi mereka belum melakukan apapun. Mereka sama sekali tidak berniat mengeluarkan aturan baru. Dalam waktu hanya 3 hari, berbagai tempat di Kyushu telah diduduki oleh para master dari alam bawah bela diri kuno, dan banyak keluarga bela diri dunia sekuler menderita kerugian yang parah karena menolak menjadi pengikut. Jika mereka terus menunda, dunia sekuler mungkin akan menderita kerugian yang lebih besar. Kita harus menemukan cara agar mereka segera bergabung dengan kami dalam mengeluarkan aturan baru." Saat ketiga tetua berbicara, sekretaris mengetuk pintu dan masuk. 3 tetua, Tuan Jerry, mantan Dewa Perang Perbatasan Utara, sudah datang, ujar sekretaris buru-buru. Mendengar kata-kata sekretaris, mata 3 tetua bersinar dan kemudian mereka semua berdiri, tersenyum. "Sialan ini akhirnya datang juga. Hahaha," ujar tetua pertama tersenyum. "Kita baru saja mengkhawatirkan beberapa masalah yang merepotkan, dan orang untuk menyelesaikan masalah telah datang. Anak ini datang pada waktu yang tepat," ujar tetua kedua juga tersenyum. "Anak ini pertama kalinya datang ke Dewan Tetua sejak meninggalkan perbatasan utara, kan?" tawa tetua ketiga. Saat ketiga tetua berbicara, Jerry dan Charles masuk. Jerry menyapa 3 tetua. Jerry segera membungkuk. 3 tetua ini bisa dikatakan atasan langsungnya. Charles juga membungkuk kepada ketiganya. "Haha, tidak perlu begitu sungkan. Silakan, duduk." Ketiga tetua itu sangat antusias dan meminta Jerry dan Charles untuk duduk. Ketika tetua melihat Jerry dan Charles, mata mereka bersinar, seolah penjahat sedang memperhatikan seorang wanita telanjang. Jerry tidak mengira 3 tetua akan sangat antusias. Sebelum datang, dia khawatir akan ditolak ketika bertanya tentang rahasia dunia kecil. Sekarang tampaknya tidak ada masalah besar. Sebelum Jerry bisa berbicara, "Jerry, kamu datang pada waktunya. Kami baru saja membahas memberikanmu sebuah tugas, dan kamu sudah datang," ujar tetua pertama tersenyum. "Tampaknya tugas ini memang cocok untukmu. Hahaha." Bersambung. Bab 1984 Jerry menerima pedang. "Tetua, dalam keadaan aku saat ini, aku bahkan kesulitan melindungi diriku sendiri. Bagaimana mungkin aku menjalankan tugas apapun?
Ujar Jerry tampak putus asa ketika menatap tetua pertama. Dalam situasi saat ini, jika dia membantu Dewan Tetua dalam mengeksekusi tugas, mungkin dia tidak akan bisa menyelesaikannya dan malah membawa masalah bagi seluruh Dewan Tetua. Kamu khawatir dengan Master Alam Bawah? Tanya tetua pertama tersenyum. Jerry mengangguk. Ketiga tetua saling bertukar pandang. Kamu bisa tenang. Karena kami telah memutuskan untuk menugaskanmu tugas ini, tentu saja kami harus terlebih dahulu menyelesaikan masalah yang kamu hadapi, lanjut tetua pertama tersenyum. Setelah mendengar ucapan tetua pertama, Jerry tiba-tiba merasa senang. Tujuannya datang ke Dewan Tetua sebenarnya untuk bergabung dengan dunia kecil yang telah diceritakan oleh Darren padanya, untuk menghindari kejaran Master Alam Bawah. Dia tidak menyangka tetua pertama akan mengatakan bahwa mereka akan menyelesaikan masalahnya. Sebelum Jerry bertanya, dia melihat tetua pertama mengeluarkan pedang panjang dengan naga emas yang diukir di gagangnya. Ini pedang Kaisar. Sebagai mantan Dewa Perang Utara, seharusnya kamu mengerti apa yang diwakili oleh pedang Kaisar, kan? Tanya tetua pertama tersenyum. Ketika Jerry melihat pedang Kaisar ini, tubuhnya gemetar. Dia bisa merasakan sebuah niat pedang yang sangat tajam yang memancar dari pedang Kaisar. Untuk dapat merasakan niat pedang bahkan sebelum pedang ditarik, bisa dibayangkan pedang Kaisar ini bukanlah barang biasa. Kemungkinan besar pedang ini adalah senjata spiritual tingkat tinggi. Jerry segera mengangguk, matanya berbinar saat menatap pedang Kaisar. Pedang Kaisar bisa dikatakan sebagai harta Dewan Tetua. Ini bisa digunakan untuk membunuh raja dan pengkhianat. Pedang Kaisar mewakili otoritas tertinggi Dewan Tetua. Itu hanya salah satu fungsi dari pedang Kaisar. Kamu tahu pedang Kaisar memiliki fungsi lain yang sangat penting, kan? Tanya tetua pertama tersenyum. Jerry terkejut. Sebuah pedang yang bisa membunuh raja dan pengkhianat ternyata memiliki fungsi lain. Melihatnya menggelengkan kepala, pedang Kaisar adalah senjata spiritual tingkat tinggi. Bahkan di alam bawah bela diri kuno, itu dianggap sebagai senjata spiritual puncak, lanjut tetua pertama tersenyum. Pengguna dapat menggunakan pedang ini untuk melepaskan kekuatan melampaui kemampuan mereka sendiri. Jerry terkejut. Di dunia ini, ada senjata spiritual yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang satu tingkat kecil bela diri. Meskipun hanya bisa meningkatkan kekuatan satu tingkat kecil, itu sudah sangat kuat. Namun, kata-kata tetua pertama belum selesai. Dia melanjutkan, tentu saja, ini bukan fungsi terbesar dari pedang Kaisar. Baik Jerry maupun Charles terkejut, apakah pedang Kaisar memiliki fungsi lain? Senyum di wajah tetua pertama tiba-tiba menghilang, dan ekspresi penghormatan yang dalam muncul di wajahnya saat menatap pedang Kaisar di tangannya. Dalam pedang Kaisar ini, tersegel jiwa seorang kekuatan besar dari era para dewa. Ketika pemilik pedang ini berada dalam bahaya, mereka dapat memanggil jiwa kekuatan besar ini dan melepaskan kekuatan penuh seorang Master Alam Surgawa kelas 4 tahap awal. Ekspresi tetua pertama penuh dengan ketakutan dan setelah jeda, namun, memanggil jiwa kekuatan besar ini akan sangat menguras tenaga pemilik pedang ini, hampir menghabiskan semua energi spiritual pemilik pedang, lanjut dia. Jerry dan Charles sudah terkejut tak terkira. Sebuah pedang yang bisa memungkinkan pemiliknya melepaskan kekuatan penuh seorang Master Alam Surgawa kelas 4 tahap awal. Meskipun membutuhkan pengurasan semua energi spiritual pemiliknya, jika itu benar-benar bisa melepaskan kekuatan yang begitu dahsyat, bukankah itu berarti seseorang bisa mendominasi dunia baru saat ini? Harus diingat bahwa di seluruh alam bawah bela diri kuno, para master terkuat hanya memiliki kekuatan alam surgawa kelas 3 puncak. Namun pemilik pedang Kaisar bisa melepaskan kekuatan penuh seorang master alam surgawa kelas 4 tahap awal. Meskipun tidak bisa langsung membunuh Master Alam Surgawa kelas 3 puncak, itu bisa melukainya secara serius, bukan? Jika Jerry memiliki pedang Kaisar, bukankah krisisnya saat ini akan segera teratasi?
Setelah beberapa saat, Jerry baru bisa mengeluarkan kata-kata kagum. Bisa dikatakan, pedang kaisar ini sama sekali bukan benda milik dunia ini. Haha, para tetua tertawa, kamu benar. Pedang ini memang bukan barang yang seharusnya ada di dunia ini, ujar tetua pertama. Tetua, kamu menyebutkan sebelumnya bahwa ada cara untuk menyelesaikan masalah yang aku hadapi. Apa hubungannya dengan pedang kaisar? Tanya Jerry. Jika kamu menjadi pemilik pedang kaisar, apakah masalahmu masih bisa dianggap sebagai masalah? Tanya tetua pertama menatap Jerry sambil tersenyum. Dengan kata-kata ini, Jerry terpaku di tempat. Pedang kaisar adalah harta Dewan Tetua. Bahkan tanpa apa yang baru saja dikatakan tetua, berdasarkan pemahaman sebelumnya yang dimiliki Jerry tentang pedang kaisar, itu sudah merupakan harta Dewan Tetua. Jerry tersenyum getir dan menggelengkan kepala. Tetua pertama, tolong jangan bercanda denganku. Senjata spiritual seperti ini hanya bisa melepaskan kekuatan terbesarnya ketika tetap berada di bawah milik Dewan Tetua. Selain itu, pedang ini milik Dewan Tetua. Dapat dibayangkan, begitu pedang ini jatuh ke tangan orang jahat, itu akan membawa kerusakan besar pada dunia ini. Belum lagi Jerry sudah mundur dari wilayah perang. Bahkan jika dia masih menjadi Dewa Perang Utara, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi pemilik pedang kaisar. Namun, ekspresi tetua pertama tiba-tiba menjadi sangat serius. Dengan memegang pedang kaisar di tangannya, Jerry, dengarkan perintah. Seru dia menatap Jerry dengan tatapan tajam. Mendengar kata-kata tetua, Jerry gemetar dan secara refleks berdiri tegak, tubuhnya lurus. Ketiga tetua, serta Charles, juga berdiri satu persatu. Setiap orang memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dengan nama tetua pertama Dewan Tetua Kyushu, aku mengumumkan bahwa Jerry diangkat sebagai salah satu dari 4 tetua Dewan Tetua Kyushu dan dipercayakan dengan pengelolaan pedang kaisar, ujar tetua pertama. Dengan kata-kata ini, ekspresi Jerry berubah drastis. Dia tidak pernah membayangkan Dewan Tetua ingin dia bergabung dan bertugas sebagai salah satu dari 4 tetua. Dalam 100 tahun terakhir, hanya ada 3 posisi di Dewan Tetua, dan belum pernah ada posisi keempat sebelumnya. Tidak hanya itu, tetua pertama juga ingin menyerahkan pedang kaisar kepada Jerry. Charles yang berada di sampingnya juga terkejut, tetapi segera gembira. Saudara Jerry, cepat terima pedangnya. Ujar dia pada Jerry yang masih kebingungan. Baru setelah itu Jerry sadar. Alih-alih meraih pedang kaisar, aku tidak pantas. Ujar dia merasa bersalah. Meskipun pernah menjadi Dewa Perang Utara dan telah memberikan kontribusi besar untuk Kyushu, itu tidak cukup baginya untuk masuk ke Dewan Tetua dan menjadi salah satu dari 4 tetua. Ketiga tetua tampak tidak terkejut dengan penolakan Jerry. Jerry, ini bukan masalah pantas atau tidak. Ini tentang dunia baru saat ini membutuhkan seseorang sepertimu, seorang pemuda, untuk menjaga jutaan orang di dunia baru ini, ujar tetua pertama. Kamu adalah kandidat yang disetujui oleh kita bertiga untuk bergabung dengan Dewan Tetua. Dewan Tetua membutuhkanmu, Kyushu membutuhkanmu, dan dunia baru yang akan datang juga membutuhkanmu. Jerry, aku di sini mengangkatmu sebagai salah satu dari 4 tetua Dewan Tetua Kyushu dan menyerahkan pedang kaisar kepadamu. Jerry, terima pedang. Kata-kata tetua pertama sekali lagi bergema. Bersambung.